Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata, Bapak Wakil Ketua Umum, Pak Fahri Hamzah, Bapak Pak Sekjen, Pak Bendahara Umum. Yang saya hormati, Sebul Baik, Bapak Kiai Haji Nur Amin Anwar. Anwar Amin. Salah sebut, nah. Padahal ini tiap hari bareng sama saya. Ya, alhamdulillah. Pertama saya ucapkan selamat datang Pak Ketum dan seluruh rombongan. Saya mewakili Sebul Baik, khususnya Pak Nur ini. Ini perlu sedikit saya sampaikan bahwa Pak Nur ini sebelum saya buat pesawat udah kenal lama, dan setelah buat pesawat tanpa kenal lagi. Alhamdulillah, ini pembangunannya sangat cepat dan tepat. Ini hanya berjalan berapa bulan, dan ini bangunan ini mengalir terus bantuan dari seluruh wilayah masyarakat Bekasi ini. Ini satu hal yang luar biasa, karena Yayasan Wapis ini sebenarnya adalah tetesan dari At-Taqwa juga. Alhamdulillah. Jaringannya. Karena dia di sini adalah khusus media dan khusus anak muda. Jadi beliau ini makanya ketuanya masih muda. Lebih tua saya dari beliau. Alhamdulillah. Dan saya terima kasih sekali Pak Ketua Wapis yang sudah menerima Ketua Umum saya dan seluruh rombongannya, yang mana memang beliau mewanti-wanti Pak tadi bahwa ya Pak Haji Jul, kalau sampai tidak ketua ke sini, jangan Pak Jul ke sini lagi. Ini ini ancaman luar biasa. Jadi saya mau tidak main nih Pak Kiai. Ini Pak Ketua Umum saya malam-malam saya WA terus, ya kan, dengan Pak Wakil Ketua ini. Saya bilang harus mampir ini, saya bilang. Kalau enggak, nggak mau lagi teman saya nemenin saya. Pada beliau ini mau membantu saya jadi Bekasi 1 gitu ya. Amin. Kira-kira begitu. Ya, itu yang perlu saya sampaikan Pak Ketum. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Kita tahu bahwa Pak Ketum dan seluruh rombongan ini sangat sibuk dengan agenda-agenda yang dilakukan. Roso se-Jawa Barat tidak mudah karena sangat luas Jawa Barat ini. Dan alhamdulillah beliau tetap tegar, dan alhamdulillah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kita juga doakan Pak Kiai supaya ketua saya dan seluruh pasukannya ini, pengurusnya ini semua sehat walafiat. Amin. Itu saya kira perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Selanjutnya mohon masukan dari Bapak Ketua Wapis kita. Mudah-mudahan apa yang perlu disampaikan aja. Ya kan, kira-kira apa disampaikan aja, kira-kira begitu. Ya kan, kalau mau bantuin Mas sampaikan aja. Insya Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Bila bertemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus yang saya hormati Ketua Umum Bapak Muhammad Anies Mata, dan juga Wakil Ketua Umum Bapak Fahri Hamzah. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Terus bisa menebar manfaat buat umat dan agama Islam. Amin. Yang saya hormati juga Bapak Sekjen Mahfud Sidik dan Bapak Bendahara Umum Bapak Ahmad Riliadi. Kemudian saya hormati Bapak
Kabangter Bapak Ahmad Zairofi, dan juga Bapak Ketua DPW Bapak Haris Yuliana, para bapak dan ibu semuanya yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kami ucapkan di yayasan kami yang baru ini, yaitu Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Dan kebetulan nama saya ini Pak Ketum, paduan antara pimpinan Yayasan At-Taqwa dan wakil pimpinannya. Kalau pimpinannya Muhammad Amin Nur, kalau wakilnya Nur Anwar. Yayasan Nur Anwar Amin. Gabungan itu. Di bawah semua diambil ya. Digabung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bersilaturahminya kita pada kali ini sesuai dengan janji Rasulullah, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah kalau niatnya bersilaturahmi. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang segini adanya, tapi mohon doa dan dukungannya. Insya Allah Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini di bawah lembaga ini ada SMPIT Al-Amin Center. Secara izin operasional sudah berizin, tapi memang belum kita mulai membuka tahun ajaran baru karena memang gedungnya belum ada, Pak. Karena kita boarding, otomatis kan kita butuh lokal untuk asrama. Kemudian yang kedua, di sini ada majelis taklim, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kalau ibu-ibu hari Kamis sore sambil berbuka puasa sunnah hari Kamis. Kemudian kalau bapak-bapak malam ini, ya syukur-syukur malam ini bisa taklim bareng. Dan majelis taklimnya pun sudah punya legalitas. Alhamdulillah. Kan biasanya jarang majelis taklim yang punya legalitas. Al-Amin itu. Al-Amin, Majelis Taklim Al-Amin Center. Kemudian yang selanjutnya adalah pondok pesantren. Ya, karena boarding otomatis kita harus punya izin operasional pondok pesantren. Dan pondok pesantren pun sudah berizin, berlegalitas. Dan insya Allah kalau menurut set plan kita seperti itu, Pak, pembangunan yang akan kita bangun, mohon doanya mudah-mudahan Allah kirim para donatur, para muhsinin, supaya proses menjadi pelayan umat, menjadi khadimul ilmi, pelayan ilmu, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan segalanya. Dan insya Allah mudah-mudahan saya katakan tadi sesuai dengan janji Rasulullah bahwa silaturahmi ini akan diberikan oleh Allah dengan umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan selamat datang. Mudah-mudahan silaturahminya bukan hanya hari ini, dan silaturahmi kita niatkan sampai hatta yaumil qiyamah. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, langsung. Oh, langsung. Mohon maaf, Pak. Harus pakai begitu ya. Full suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nur Anwar Amin ya. Udah benar nih ya, semua diambil ya. Yang saya hormati beserta guru-guru dan para pimpinan di Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sempat bersilaturahim di sini. Saya bersyukur sekali setelah kunjungan ke Kiai Irfan tadi ya, At-Taqwa, dan karena ini juga ada dalam turunannya ini ya, At-Taqwa ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendoakan bahwa semangat pewarisan ilmu dan amal yang kita lihat tadi sejak di At-Taqwa dan sekarang di sini di Al-Amin Center ini
tetap dikukuhkan dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena makna wirasatun nubuwah ini yang sebenarnya menyatukan kita semuanya. Karena para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak juga mewariskan kekuasaan, tapi mereka mewariskan ilmu. Ilmu inilah yang kita warisi, dan kita semuanya harus menjadi pelayan dari ilmu ini, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Saya mengagumi satu hal selama kunjungan saya di Jawa Barat ini, karena ini lagi tur kita di Jawa Barat ya. Yang saya kagumi adalah makna pewarisan ini. Karena baik di pesantren maupun kemarin bahkan di UMKM, kemarin di Cianjur kita di Kampung Gentur ya. Masyarakat di sana mewarisi satu bisnis turun temurun, yaitu pembuatan lampu hias ya, yang sudah diekspor ke luar negeri. Kita juga datang ke Tauco Cap Meong, itu juga itu generasi keempat ya, yang diwariskan sudah kalau nggak salah mungkin ada hampir 100 tahun lebih ya. Bisnis itu diwariskan turun temurun. Dan tadi di At-Taqwa kita juga melihat sudah dipimpin oleh generasi yang ketiga. Cuma kalau Syekh Nur Anwar Amin ini kelihatannya muassis hal yang baru. Walaupun ini ada dalam turunan pewarisan itu tadi, dan mudah-mudahan apa yang ditaksis oleh beliau di Yayasan Wafis ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hikmah yang kita petik dari Ibn Rushd. Pikiran itu seperti bibit, lempar aja kemana itu, dia akan ketemu tanah yang cocok buat dia gitu. Sama juga dengan amal-amal seperti ini, tugas kita adalah memulainya. Selanjutnya akan ada jiwa-jiwa, akan ada akal-akal yang berfungsi seperti hati yang tepat untuk pikiran-pikiran seperti itu. Semua amal yang sudah dimulai, asalkan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, biasanya akan tumbuh berkembang terus menerus gitu ya. Itu yang membedakan a'malun nubuwah, kerja-kerja Nabi dengan yang lainnya, atau a'malul aqidah itu. Kalau kita lihat di dalam sejarah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan datang ke Mekah ya, itu kan tempat yang gak ada orang gitu ya, tapi ditakdirkan menjadi pusatnya dunia suatu waktu nanti gitu ya. Itu yang benar terjadi. Jadi salah satu sifat dari amal akidah, amal nubuwah itu adalah bahwa karena dia ikhlas, dia diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang akan mencukupi seluruh kebutuhannya untuk terus bertumbuh bahkan setelah para pendirinya itu wafat. Sehingga pengikut Rasulullah SAW termasuk kita yang hadir di sini adalah orang yang beriman kepada Nabi tanpa pernah melihatnya. Maka orang-orang Muslim itu sebenarnya dibagi dua, yang beriman kepada beliau dan melihat beliau, hidup bersama beliau disebut sahabat. Tapi yang datang sesudahnya dan beriman kepadanya tapi tidak melihat Rasulullah disebut ikhwan. Jadi kita ini adalah ikhwanur Rasul, saudara-saudara Rasul, bukan sahabat-sahabat Rasul, karena kita beriman kepada beliau tanpa melihat beliau. Itu satu bukti dari a'malun nubuwah, pekerjaan nabi-nabi yang terus bertumbuh bahkan setelah nabinya wafat. Mudah-mudahan juga pesantren Al-Amin Center ini, Yayasan Al-Wafis yang menjadi ini yayasan ininya ya, yayasan induknya ya. Iya, yayasan induknya Al-Wafis ini ya. Jadi mudah-mudahan ini insyaallah juga
diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah insyaallah yang akan mencukupi seluruh kebutuhannya untuk terus bertumbuh karena dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Kiai Nur yang saya hormati, kita ke dalam rangkaian tur ini juga kita secara khusus menyempatkan untuk berkunjung kepada para tokoh-tokoh umat untuk mengkonsolidasi kembali umat kita ini yang sedang berada di tengah kebingungan dan disorientasi saat ini melihat perkembangan situasi yang tidak menguntungkan umat kita itu. Kita di Partai Gelora ini mempunyai satu misi untuk mengkonsolidasikan, mengubah kerumunan umat ini menjadi kekuatan baru, menjadi kekuatan politik yang real dan nyata. Dan kita percaya bahwa sebagai umat mayoritas di Republik ini, kita tidak perlu memiliki mental minoritas. Kita datang dengan mental sebagai kekuatan mayoritas di Republik ini, dan bahwa ciri utama orang Indonesia itu adalah agama. Dan ini ada mungkin bagus untuk saya sampaikan pada kesempatan ini, Kiai Nur ini, karena kami selalu melakukan survei secara reguler tentang kesadaran beragama dan berpolitik umat Islam di Indonesia. Jadi ada satu pertanyaan yang secara berulang-ulang kita tanyakan sejak tahun 2006 sampai sekarang ini. Apakah mereka bisa menerima satu kenyataan bahwa negara Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila dan NKRI bisa dikelola, dipimpin dengan nilai-nilai Islam? Tahun 2006 itu kira-kira yang menjawab setuju itu cuma 20-an%. Bulan September kemarin itu lebih dari 70%. Artinya ada kesadaran beragama yang tumbuh kuat di masyarakat kita, dan pada waktu yang sama juga ada kesadaran politik. Kita perlu mengkonsolidasi kesadaran umat ini menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah kekuatan yang real. Ini salah satu landasan berdirinya Partai Gelora. Karena itu kita di dalam ADART kita, ini partai ini berasaskan Pancasila, tapi jati dirinya adalah Islam. Karena Pancasila adalah platform kita bersama, kita tidak perlu mengubahnya. Itu sudah hasil ijtihad para ulama kita. Dan Kiai Haji Nur Ali yang dimana pesantren ini juga mendapatkan inspirasi di situ adalah anggota Masyumi dulu, anggota konstituante yang menggantikan Pak Syafruddin Prawira Negara dulu. Dan seperti yang kita tahu semuanya para pimpinan Masyumi terlibat betul dalam penyusunan fondasi bernegara kita di Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah dengan silaturahim ini secara perlahan-lahan seluruh kekuatan umat ini yang telah memiliki kesadaran yang tinggi, kesadaran agama dan politiknya menyatu, insya Allah bisa kita konsolidasikan dan kita rubah kerumunannya menjadi kekuatan politik yang real. Kita datang dengan semangat kolaborasi, apa yang bisa kita kerjasamakan insya Allah kita kerjasamakan. Kita juga berharap Kiai Nur dan teman-teman kita di sini mendoakan kami yang berkhidmat dalam kerja-kerja politik, karena pada akhirnya pendidikan dan politik ini satu arah, asalkan semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berterima kasih atas penerimaan dalam kunjungan ini. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita pada hari Jumat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini harus bicara. Kalau begitu harus bicara politik ini.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Bait, Pak Kiai Nur dan seluruh jamaah yang hadir. Saya kira mungkin para pimpinan di sini juga sudah berkali-kali mungkin mendiskusikan ya, fenomena-fenomena keumatan kita belakangan ini. Karena kalau saya lihat foto-fotonya ini, keterlibatannya intens ini. Oke. Ya, ini memang memerlukan refleksi. Ya. Pak Anies tadi mengatakan Partai Gelora ini sebenarnya mencoba mengajak kita untuk memikirkan lebih jauh peristiwa-peristiwa yang ada dan bagaimana kita menyusun satu kerangka kerja yang lebih baik supaya umat ini jangan terus-menerus merasa menjadi korban di rumahnya sendiri. Tadi Kiai Irfan bertanya sedikit agak detail tentang Islamophobia misalnya. Dari mana kok bisa? Kalau di Amerika Serikat, di Eropa ada Islamophobia, itu bisa dimengerti gitu, karena banyak orang nggak paham Islam, pemimpin-pemimpinnya bukan Muslim. Tapi kenapa di Indonesia itu ada perasaan kita diperlakukan secara fobia begitu. Ya, fobia itu artinya ada semacam sensitivitas negatif ya, atau alergi terhadap Islam itu. Ya, sampai ada pejabat yang secara sinis ya, yang lagi rame sekarang itu pernyataannya ya macam-macam lah ya, tapi intinya adalah itu datang dari kita sebagai umat lalu merasa kok jarak kita jauh betul ini dengan pemimpin kita ini, kok kenapa nggak bisa pemimpin misalnya pagi-pagi ngebangunin kita baca Quran gitu ya, nampakin bahwa dia itu bisa ngaji atau paling tidak apalah gitu yang bikin santri-santri ini tenang gitu ya, bukan cuman sekedar pakai sarung sama peci di musim kampanye gitu loh, tapi betul-betul ada rasa afiliasi. Nah, saya kira ini yang tadi Pak Anies sudah jelaskan bahwa ini ada kerjaan orang lain yang sebenarnya sudah selesai, tapi kita masih nganggapnya itu masih jadi proyek begitu. Ya. Itulah sebabnya sekali lagi pada tataran narasi kita perlu sering berkumpul untuk memikirkannya secara baik. Ya. Sebab tidak ada jalan lain bagi Indonesia kecuali bahwa Islam sebagai realitas awal dari negara bangsa kita ini harus manifest secara baik dan wajar. Gitu. Tidak boleh kelompok paling besarnya ini yang justru ada perasaan risih. Gitu. Nah, saya kira itu yang penting kita garis bawahi ya. Pengalaman di Pilpres yang lalu, kami di Gelora datang bertemu dengan Pak Jokowi mengusulkan agar ada rekonsiliasi. Bahkan untuk diketahui sebenarnya kami yang mendorong juga supaya Pak Jokowi menerima Pak Prabowo dengan Pak Sandi dalam kabinet. Maksudnya itu bisa nggak itu menjadi akhir dari ketegangan gitu. Tapi sudah masuk ke dalam, ketegangannya belum hilang. Ya, dan rupanya juga kedua belah pihak juga nggak paham bagaimana ketegangan ini dihilangin. Sudah di dalam pun nggak ngerti bagaimana cara ketegangan dihilangin. Nah, maka ikhtiar baru kita sebagai negara bangsa adalah bagaimana membangun platform yang agak kita hindarkan dari ketegangan-ketegangan itu tadi. Pak Anies berpidato dalam beberapa seri. Yang pertama beliau mempidatokan tentang gelombang ketiga sejarah Indonesia.
awal sebelumnya beliau membuat buku tentang dari pergerakan kepada negara, itu memberi perspektif bagaimana agar umat Islam bisa melihat negara sebagai tujuannya. Lalu yang kedua, buku tentang gelombang sejarah Indonesia, gelombang ketiga, yang menceritakan perjalanan kita dari umat menjadi negara bangsa dan apa agenda kita ke depan dalam gelombang ketiga itu. Lalu baru pidato arah baru, ya, menegaskan bahwa Indonesia perlu punya arah baru, karena kalau kita tidak punya arah baru, kita muter-muter di sini saja, lama-lama kita saling cakar sendiri gitu. Lahirlah kemudian manifesto Partai Gelora dan kemudian menjadi partai. Intinya adalah kita tidak bisa terus seperti ini, ya. Kalau kita membaca indikator nyata saja antara kita dengan negara-negara lain yang merdekanya barengan, kita ini relatif tertinggal. Padahal atau pada saat yang bersamaan bisa dipastikan bahwa yang kita gunakan untuk membangun ini adalah warisan semuanya. Kalau kita baca postur APBN kita itu kan 75% pendapatan kita dari pajak, dan 75% pajaknya itu adalah pajak hasil bumi, dari kayu, dari mineral, hasil laut, perut bumi, kerak bumi, semuanya lah itu yang kita makan. Kita masih pendapatannya itu 3.000-an sampai 4.000 US dollar per kapita. Malaysia sudah belasan ribu, China udah 17.000, apalagi Taiwan 36.000, Singapura 50-an ribu, Vietnam malah yang baru sekarang sudah 6.000. Jadi kalau kasat mata saja, ini yang sering fenomena disebut oleh Pak Anies sebagai, sebenarnya kita ini bisa lebih hebat. Ya, langit kita ini tinggi tapi kita terbangnya rendah terus gitu. Makanya kita set up lah agenda nasional yang kita sebut sebagai menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia itu. Supaya rakyatnya ini punya mimpi besar gitu. Dan kalau kita udah punya mimpi besar, biasanya pertengkaran kecil itu bisa kita tinggalkan. Nah, mungkin insya Allah bisa dikatakan juga dari sekarang, hal-hal seperti ini akan menjadi dalam tanda petik dagangannya Partai Gelora ke depan. Karena kami menganggap bahwa inilah agenda yang menyatukan. Kami nggak mau, mohon maaf ini, jualan sentimen umat. Karena apapun itu nanti bikin ketegangan baru. Dan kalau udah tegang, yang pasang kuda-kuda orang lain, yang menang orang lain lagi gitu. Jadi begitu isu Islamofobia itu menguat, yang terkonsolidasi orang lain. Sementara kitanya sendiri tidak punya setting goal yang bareng, ya. Pak Anies tadi menutup dengan bagus di tempat ke Irfan tadi. Kalau Masyumi dulu tuh semua umat tuh ada kamarnya di dalam. Sehingga kita meruntuhkan tembok, kita membangun jembatan, semua orang ada di situ dan semua orang sharing untuk menemukan apa agenda terbaik bagi negara bangsa kita ini. Itu mungkin sebagai tambahan Pak Kiai. Saya kira antum di sini adalah institusi keilmuan yang tentu banyak sekali tokoh-tokoh intelektualnya yang mudah-mudahan ke depan bisa terus sharing dengan kita. Ayo, kita masih punya waktu kira-kira 2,5 tahun ini untuk mengkonsolidasi supaya 2024 tuh punya makna yang agak signifikan bagi keadaan umat dan bangsa kita ke depan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiah buat buku. Sama ini Satu lah yang dari tadi Pak. Tadi dibawa. Asing.
Salam komando. Umat sama kelura sudah erat. Ini kalau begini nih Komando. dalam. Amin. Jinung sudah menjadi Izin Pak Kiai. Oke, izin sebelum ditutup doa nanti itu mau pinjam tempat untuk foto ya Pak Jesul. Kebetulan ini sudah biru semua ya, karpetnya biru, mejanya biru, bahkan tripodnya juga biru, kaki meja biru. Jadi sebelum tutup doa nanti Pak Kiai izin setelah bubar teman-teman DPD yang juga tidak setiap saat ketemu ketum maktum mau pinjam tempat untuk foto-foto masing-masing. mau bikin kalender. Itu aja izin, makasih. Kita yang minta doa sama Pak Kiai. Doa musafir Abdul. Mau duduk, mau berdiri. Berdiri aja kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Waghfir li ikhwanina wa li akhwatina wa li a'mamina wa li ammatina wa li akhwalina wa li khalatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li waliday asatizatina walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa quluba ikhwanina al-amilina ad-da'ina al-mujahidina fi sabilik. Waj'alna sababan litamkini dinika fi baladina wa fil alamin. Waj'alna sababan litamkini dinika fi baladina wa fil alamin. Waj'alna sababan litamkini dinika fi baladina wa fil alamin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadzal 'amala khalisan liwajhikal karim. Allahumma ja'al hadzal 'amala khalisan liwajhikal karim. وسخر له قلوب العباد وسخر له قلوب العباد وسخر له قلوب العباد وسخر له خيرات البلاد وسخر له خيرات البلاد وسخر له خيرات البلاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. Udah tadi doa untuk semua tadi. Semuanya tadi. Sapu jagat. Doa sapu jagat tadi. Cuma jarang yang paham makna doa yang terakhir tadi. Tadi ada doa kalau kita ada satu amal gitu. Doa Allahumma ja'al hadzal amala khalisan liwajhik. Ya Allah jadikanlah amal ini ikhlas untuk wasakhir lahu qulubal ibad. Dan tundukkanlah untuk semua amal ini hati seluruh hamba-hambamu wa khairatil bilad dan seluruh kebaikan negeri-negeri yang ada. Itu doa sapu jagat. Bilad Bekasi. Bilad Bekasi. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullah. Afwan, syukur afwan. Tapi anak sedang di sana ini keren nih. Efisien, keren Warna-warna. dan efisien. Dan masuk itu lega orang. Amin. Doain Pak Ketum doain insyaallah. Lancar proses. Jadi ketum pergerakannya ini luar biasa. Makanya saya harus tahu terus. Tapi bagus ini, desainnya saya senang desain. Efisien banget. Jadi Mana? foto dulu ketum. Mau foto? Ayo, foto aja. Di sini.
Berapa orang? Ada Berapa orang semuanya? satu orang satu berapa orang? Nah, mau satu-satu berapa orang? Nah, mau bareng-bareng. Orang cepat lah kalau kamu. Satu. Satu. Mau jadi satu aja? Enggak satu. Menyalet ya. Ini dulu Satu. sama Pak Kiai di sini ya. Oke, kita berdua.